teman-teman, perkenalkan nama aku Bubu. Aku akan ajak kalian untuk berkunjung ke gedung DPR MPR bersama teman-teman dari SDIT Arafah. Kita akan melakukan kunjungan edukasi ke gedung DPR MPR RI, teman-teman. Kunjungan ini bertujuan agar kita tahu sejarah berdirinya serta fungsi dan tugas pokok anggota DPR MPR RI. Untuk itu, mari kita saksikan perjalanan seru ini. Kita mulai dari perkenalan sekolah SDIT Arafah dulu yuk. Sekarang kita sudah ada di SDIT Arafah, teman-teman, yang berlokasi di Jalan Pekapuran nomor 40, Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok. Untuk selanjutnya biar Pak Andre akan menjelaskan SDIT Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Andrea Dwi Prastiko, biasa dipanggil Pak Andre. Saya adalah guru kelas 6 di SDIT Arafah. Ya, perkenalan sekolah, alhamdulillah sekolah kami itu berdiri sejak tahun 2012 dan alhamdulillah sudah memiliki peserta didik sebanyak 450 siswa. Terima kasih ya ayah bunda semuanya yang sudah mempercayai kami maksudnya SDIT Arafah untuk ayah bunda menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Ya, alhamdulillah bunda, sekolah kami pada tahun 2022 terpilih menjadi sekolah penggerak dari seluruh sekolah di Kota Depok. SD negeri atau swasta, sekolah kami menjadi salah satu yang terpilih oleh Dinas Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia. Ya, adapun program-program unggulan pada sekolah ini adalah yang pertama, tahsin tahfiz. Ya, tentu orang tua mana yang tidak senang, orang tua mana yang tidak bahagia kalau anaknya menjadi seorang penghafal Al-Quran, Masya Allah. Dan alhamdulillah sekolah kami juga sudah disupport dengan metode UMI. Jadi sudah memiliki standarisasi tentang penghafalan Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya program kami adalah program yang tentunya bernuansa Islami dan berorientasi pada pembiasaan Islam, karakter Islam. Maka dari itu setiap pagi kita pembiasaan di lapangan, sholat duha bersama dilanjut dengan pembacaan Al-Masurat setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat setiap hari. Dan tadi juga mohon maaf, tahsin setiap hari juga, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, hampir setiap hari. Jumat tidak. Kalau hari Jumatnya itu untuk menumbuhkan karakter Islami, kita ada program yang namanya mentoring, di mana ada seorang mentor dan ada kumpulan murid-murid sekitar 10 orang. Kita di situ ngobrol bareng, curhat bareng, dan sambil disisip-sisipi karakter-karakter Islami seperti itu. Dan juga alhamdulillah sekolah kita SDIT Arafah itu sudah menerapkan kurikulum merdeka P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih ayah bunda sudah mempercayai, mudah-mudahan amanah yang Allah berikan untuk mendidik putra putri ayah bunda dapat kami laksanakan dengan sepenuh hati dan juga dapat tercapai cita-cita kita bersama, menjadikan anak yang cerdas, berkarakter, berakhlakul karimah, dan berbakti kepada orang tua. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre atas pengenalan sekolahnya. Selanjutnya kita menuju gedung DPR SDIT Arafah. Konsentrasi dimulai. Perhatikan. Wah, keren sekali anak-anak SDIT Arafah. Pada semangat sekali teman-teman. Bubu nggak mau kalah.
Bubu dan teman-teman menggunakan 2 bis. Jadi cukup banyak anaknya. Tapi yang berangkat kali ini hanya kelas 6 saja teman-teman. Setelah semuanya sudah di dalam bus dan sudah mendapatkan tempat duduk, sebelum perjalanan jangan lupa berdoa ya. Wah, Bubu terkesima. Ternyata anak SDIT Arafah pintar-pintar baca Al-Quran teman-teman. Setelah berdoa, kita mulai perjalanan. Wah, ada bis, Om. Talawatom. Halo guys, kita lagi di perjalanan menuju ke gedung DPR RI. Halo, nama aku Rajak nih. Nama saya Askazaki. Nama saya Aren. Kita lagi perjalanan menuju ke gedung DPR menggunakan bus. Itu aja sih. Kita di gedung DPR bakal tanya jawab dan berkeliling. Ikutin terus ya. Nah, itu tadi teman-teman Bubu. Biar tambah semangat, kita makan dulu teman-teman. Wah, ternyata macet. Jakarta selalu macet ya teman-teman. Aduh. Akhirnya kita sampai juga teman-teman di gedung DPR ini. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam. Lama juga ya, tapi tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk tetap mengikuti tur ini. Setelah turun dari bus, kita menuju gedung Nusantara teman-teman. Ada apa aja ya di gedung DPR ini? Ikuti terus ya. Selamat pagi Bapak. Wah, disambut dengan baik SDIT Arafah oleh Bapak pengaman ini. Kita juga disambut oleh kakak-kakak dari fraksi PAN teman-teman. Oh iya, untuk tur kali ini diselenggarakan oleh fraksi PAN ya. Let's go, kita mulai tur ini dari Museum Gedung DPR teman-teman. Ada yang tahu? Nah, di gedung DPR ini ternyata ada museumnya loh teman-teman. Jadi kunjungan ini sangat bermanfaat loh, karena kita akan diedukasi mengenai gedung DPR dan sejarahnya berdiri DPR. Nah, sekarang kita udah ada di Museum Gedung DPR ya teman-teman. Ada apa aja sih di dalam? Terus ikutin ya. Lagi pada kumpul. Ada apa ya? Oh, ternyata lagi melihat diorama dari gedung DPR ini teman-teman. Nah, di sini kita dijelaskan tentang luas dan juga bagian wilayah dari gedung ini teman-teman. Nah, di dalam museum ini kita akan dipandu oleh kakak-kakak yang akan menjelaskan sejarah tentang DPR ini teman-teman. Setelah dijelaskan sejarah DPR, akhirnya Bubu jadi tahu nih teman-teman. Nah, Bubu kasih tahu ya, sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 atau 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia loh. Nah, gedungnya pertama kali itu ada di Gedung Kesenian Pasar Baru. Dan tanggal peresmian KNIP 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR, teman-teman. Nah, ini yang bikin seru lagi teman-teman. Selain kita dijelaskan oleh kakak-kakak tadi, kita juga bisa lihat langsung dan bisa baca dari sejarah-sejarah di gedung DPR ini. Wah, Bubu jadi tahu ternyata di sini ada tempat keren seperti ini ya teman-teman.
Karena Bubu pikir selama ini gedung DPR hanya untuk rapat anggota dewan saja. Ada apa lagi ya di museum ini, teman-teman? Nah, di sini ternyata ada juga loh peninggalan-peninggalan barang-barang yang bersejarah yang pernah digunakan oleh anggota dewan di masa lalu, teman-teman. Salah satunya ada palu loh, teman-teman. Tapi ini bukan palu untuk paku ya. Ini palu sidang KAA di tahun 1955 loh. Ada juga tempat air minum, ada juga mesin tik, dan juga telepon yang pertama kali digunakan di gedung DPR ini loh. Dan juga ada seragam yang dulu pernah digunakan oleh staf DPR MPR ini, teman-teman. Selanjutnya kita juga diperlihatkan dokumentasi bagaimana acara-acara sejarah yang pernah dilakukan di gedung ini, teman-teman. Wah, Bubu gak nyesel deh ikut ke sini. Ternyata ada tempat sekeren ini. Jadi bisa menambah pengetahuan Bubu. Museum ini tempatnya cukup luas ya. Jadi capek. Wah, ada kursi. Kebetulan Bubu mau duduk ternyata ini bukan kursi umum ya, teman-teman. Ini kursi bersejarah loh. Salah satunya ini kursi wakil ketua DPR RI yang digunakan pada tahun 1950 sampai 1965, teman-teman. Selanjutnya, ini juga ada kursi wakil DPR RI yang digunakan tahun 1950 di gedung pertama di lapangan Banteng, teman-teman. Selanjutnya ada juga kursi wakil presiden loh. Ini kursi yang digunakan saat wakil presiden dan presiden berkunjung ke gedung DPR di lapangan Banteng, teman-teman. Untuk kursinya, bentuk serta bahannya sama ya untuk presiden dan wakil presiden. Nah, selanjutnya ada kursi untuk ketua DPR RI ya, teman-teman. Nah, kursi ini terlihat sama, tapi untuk ketua DPR ada sedikit perbedaan, yaitu ada lambang Garuda di atas kursinya. Nah, di museum ini kalian juga bisa tulis-tulis tentang saran dan kritik serta aspirasi yang ingin kalian sampaikan di museum ini, teman-teman. Bubu juga mau nulis Setelah selesai mengunjungi museum DPR, selanjutnya kita menuju ruang rapat paripurna, teman-teman. Nah, gedung ini yang mungkin teman-teman sering lihat ya, karena memang gedung ini ikonik. Gedung ini digunakan untuk rapat-rapat penting loh, teman-teman. Salah satunya untuk rapat merancangkan undang-undang dan juga melantik wakil presiden serta presiden terpilih, teman-teman. Wah, akhirnya Bubu bisa masuk ke dalam gedung ini tanpa Bubu harus menjadi anggota dewan. Wah, anak-anak SDIT sedang duduk mencoba menjadi anggota dewan. Kita tanya yuk. Hari ini kita udah sampai di DPR-nya di lantai 3 rapatnya. Ini suaranya pelan-pelan takut banget suaranya. Menjadi anggota dewan? Enggak. Kenapa emang? Mungkin bakal ribet. Ribet ya? Karena duit rakyat ya? Mendingan jadi rakyat bos ya. Ternyata Rajak dan Aren tidak mau menjadi anggota dewan, teman-teman. Padahal Bubu pengen banget menjadi anggota dewan, supaya Bubu bisa membuat undang-undang anak-anak bebas bermain tanpa dilarang orang tua. Hai. Wah, anak-anak Arafah sedang menulis apa ya, teman-teman? Apakah mereka sedang diajarkan untuk membuat undang-undang? Apakah ada yang tahu? Gedung rapat paripurna ini luas sekali loh, teman-teman, dan juga dingin. Bubu jadi betah deh di sini. Oh iya, Bubu mau coba tanya salah satu dari anak-anak SDIT Arafah. Menurut kalian seru nggak? Seru banget, keren Gede banget. juga, Iya, keren gede. banget. Terus Ya, bisa kenal barang-barang yang di zaman Iya, dulu. terus Peristiwanya. kita juga keren dah. apa namanya tahu cara Tahu gunain cara mic-nya. gunain mic Terus gitu-gitu. ada kayak burung-burungnya gitu tadi berterbangan di sana. Pokoknya makasih banget. Pokoknya buat tuh DPR. keren banget deh buat DPR. Tuh kan, mereka juga merasakan keseruan yang Bubu rasakan loh, teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen kesini bisa juga loh.
Setelah puas mengunjungi gedung rapat paripurna, selanjutnya kita diajak ke ruang rapat BKKM teman-teman. Nantinya kita akan diajarkan dan dipaparkan beberapa materi yang mengedukasi kita semua ya. Ada beberapa materi yang penting di sini yang akan disampaikan untuk menambah wawasan serta ilmu kita semakin tebal teman-teman. Materi yang akan dipaparkan yaitu mengenal DPR RI lebih dekat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Belum makan ya? Oh iya, kan makanannya di depan ya. Oke, kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, serta para peneliti dari SDIT Arafah. Gimana kunjungan hari ini ke studio ini? Udah puas belum adik-adik? Nah, setelah kita mengadakan studio ini, pertama-tama kita ucapkan terima kasih yang sudah ditanya kepada Berkumpul di ruangan ini. Saya sebagai wakil dari fraksi PAN ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada SDIT Arafah yang telah berkunjung ke gedung DPR RI ini. Tadi udah keliling-keliling ke museumnya ya. Jadi tujuan dari visit edukasi ini adalah untuk menambah pengetahuan, mempertebal jiwa nasionalisme adik-adik semua ya. Tadi udah sedikit paham DPR RI itu apa? Udah ya, nanti ada kuis soalnya, ada hadiahnya. Kalian ada di kampus nggak tadi? Tadi ada pemaparan materi. Di sini ada beberapa materi yang dipaparkan ya teman-teman. Salah satunya fungsi dan tugas DPR serta juga manfaat dan bahaya dari gadget loh teman-teman. Pada DPR. Kemudian di sini ada fungsi DPR. Ada 3 fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kalau fungsi legislasi yaitu DPR di sini memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua ada fungsi anggaran. Setelah selesai dari pemaparan materi, kakak-kakak dari fraksi PAN memberikan kuis dan pastinya berhadiah nih. Wah, Bubu harus ikut. Legislasi, anggaran, pengawasan. Wah, ternyata anak-anak SDIT Arafah pinter-pinter loh teman-teman. Mereka bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh kakak-kakak dari fraksi PAN loh. Kalau begini caranya, Bubu bisa kalah. Bubu nggak dapat hadiah deh. Pertanyaan kuis selanjutnya, Bubu harus bisa jawab. Ya, ternyata kalah cepat lagi. Bubu kalah. Dewan Perwakilan Rakyat. Wah, harus Bubu akui. Ternyata anak-anak SDIT Arafah memang pintar-pintar ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, walaupun kalah, Bubu terima dengan lapang dada ya. Oh iya, ini rangkaian terakhir ya. Sebelum pulang, kita bakar semangat lagi dengan yel-yel SDIT Arafah. Akhirnya selesai juga rangkaian tur dari gedung DPR ini ya teman-teman. Selanjutnya pemberian cindramata dari kakak-kakak fraksi PAN untuk guru-guru daripada SDIT Arafah. Dapat apa ya? Dari fraksi PAN DPR RI, terima kasih sekali atas kunjungan SDIT Arafah ke gedung DPR. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari sini. Next selanjutnya kalau mau ada kunjungan silahkan. Ada sedikit cendramata untuk SDIT Arafah, mungkin nilainya tidak seberapa, tapi semoga menjadi kenang-kenangan indah ya atas kunjungannya sini Bunda Elva ya.
sambutannya juga di sini yang sangat baik. Dengan diterimanya cenderamata ini, maka selesai sudah rangkaian teredukasi ke gedung DPR ini teman-teman. Ada banyak pengetahuan dan ilmu baru yang Bubu dan teman-teman SDT Arafah dapatkan pada field trip kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di field trip selanjutnya. Bye-bye.